Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Imelda. Saya berasal dari Kabupaten Ketapang, daerah Sukabangun Dalam. Sekarang saya duduk di kelas 12. Alhamdulillah, Allah telah mengizinkan saya menyelesaikan setoran 30 juz pada tanggal 20 Mei 2022. Motivasi saya dalam menghafal adalah saya ingin membahagiakan orang-orang yang mencintai saya, yang menyayangi saya, dan yang selalu mendukung saya. Sebenarnya, menghafal bukan karena termotivasi atau dimotivasi, tapi menghafal karena tekad dan keinginan yang kuat pada diri. Motivasi hanya sekedar penguat untuk lebih semangat lagi. Suka dan duka saat saya menghafal Quran, perasaan saya lebih banyak suka daripada duka. Suka yang saya rasakan diantaranya, yaitu saya seolah-olah ketika membacanya, saya merasa saya sedang berkomunikasi dengan Allah. Di saat saya sedih, saya membaca Al-Quran, maka kesedihan saya akan hilang. Duka yang saya rasakan, yaitu ketika rasa malas tumbuh dalam diri saya dan mendapatkan ayat yang susah. Sempat saya merasa putus asa dan ingin berhenti menghafal, tidak mau menghafal lagi. Tapi saya ingat tujuan saya di sini, ingat orang-orang yang mencintai saya, maka saya putuskan untuk bangkit lagi hingga saya mampu menyelesaikan setoran 30 juz. Hikmah dari saya menghafal Quran, diantaranya akhlak dan perilaku membaik. Kemudian, karena sering membaca dan menghafal Al-Quran, maka mudah bagi saya untuk menghafal dan memahami pelajaran yang lainnya. Dengan memahami dan memaknai kandungan yang ada pada Al-Quran, banyak ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan selain pelajaran-pelajaran yang pada umumnya. Cita-cita saya setelah tamat dari sini, saya ingin menjadi pengacara dan orang kaya. Di balik semua itu, ada tujuan yang harus saya capai. Saya ingin menjadi pengacara bukan untuk membela orang-orang yang salah, tapi untuk membela orang-orang yang benar. Yang kita ketahui saat ini, banyak penangkapan para ulama dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dimasuk akal. Maka saya siap menjadi pembela walau saya tidak dibayar. Yang kedua, saya menjadi orang kaya karena saya ingin yang pertama memenuhi keinginan keluarga saya. Karena terlalu banyak derita yang dialami oleh ayah dan saudara-saudara saya selama ini. Maka dengan saya menjadi kaya, saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Kemudian saya ingin membangun rumah yang dimana rumah itu bisa menampung orang tua yang terlantarkan oleh anaknya. Karena kita ketahui, lihat berapa banyak orang tua yang sudah tua renta mengemis di jalanan. Jika ditanya di mana anaknya, maka orang tua itu hanya menjawab tidak tahu dan menangis. Kemudian saya ingin membuka lapangan pekerjaan dengan membangun usaha-usaha yang dimana dapat membantu fakir miskin, bahkan pengemis-pengemis di jalanan sekalipun jika mendaftar ke perusahaan saya, maka saya akan menerimanya. Dengan begitu akan mengurangi kriminalitas di negeri ini. Besertaan dengan menyampaikan aktivitas kedua orang tua saya akan menceritakan secara singkat kisah hidup saya. Jadi, ayah dan ibu saya bercerai ketika saya duduk di kelas 2 SD, yang pada saat itu kira-kira umur saya 8 tahun. Saya anak kedua dari 4 bersaudara.
Yang pertama, abang saya yang hanya beda 1 tahun dengan saya. Yang ketiga, adik saya yang berusia pada saat itu 4 tahun. Yang terakhir, adik saya yang berusia pada saat itu 8 bulan. Kedua adik saya itu perempuan. Banyak pertengkaran yang terjadi di antara kedua orang tua saya, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Dan setelah pertengkaran itu, ibu saya pergi dari rumah. Setelah ibu saya pergi dari rumah itulah kehidupan saya berubah. Ayah saya berhenti bekerja, bukan karena tidak mau bekerja, tapi untuk menjaga kita yang masih kecil-kecil pada saat itu. Jadi, bagi saya ketika itu ekonomi ayah saya menipis. Jadi, saya putuskan untuk membantu atau bekerja di warung bubur dekat rumah saya. Yang dimana jika ada sisa bubur atau sisa nasi, maka saya akan membawa pulang. Karena kerjanya hanya pagi dan saya masih kecil pada saat itu, jadi saya diberi gaji hanya 10.000. Itu pun sudah membuat saya senang. Dan kemudian uang itu saya kasih ke ayah saya. Tidak lama dari kejadian itu, ayah saya memutuskan untuk pergi ke Ketapang karena pada saat itu kita masih tinggal di Pontianak, Sungai Raya Dalam. Ayah saya mengajak pergi ke Ketapang dengan menjual barang-barang yang ada di rumah. Saya yang menjualnya ke para tetangga. Setelah uangnya terkumpul, kita pun pergi menggunakan kapal menuju ke Ketapang. Ketika di kapal, adik saya yang kecil itu menangis karena dia masih mengkonsumsi ASI. Jadi orang-orang yang di kapal itu pada bertanya, "Di mana ibunya?" Ayah saya hanya menjawab, "Ibunya sudah pergi duluan." Ketika sampai di Ketapang, bibi saya yang menjemput saya. Dari situlah kita tinggal dari rumah satu keluarga ke keluarga yang lainnya secara bergiliran, hingga ayah saya memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan. Yang dimana rumah kontrakan itu adalah rumah yang paling murah dari kontrakan yang lainnya, yang dimana sebulan hanya 50.000 dengan fasilitas lantai papan, atapnya daun, dan tidak ada lampu. Ya seperti anak kecil lainnya, pasti saya menangis karena saya ingin juga seperti anak-anak yang lainnya. Tapi ayah saya hanya bilang, "Ya udah, enggak apa-apa, jalani aja dulu. Yang penting kita masih bisa menempati tempat ini." Kemudian di tempat itu tidak ada bantal satupun, tidak ada selimut, dan ayah saya berusaha menumpang listrik ke tetangga saya dengan setiap bulannya juga bayar. Kemudian tetangga saya memberikan 3 bantal yang sampai sekarang masih ada. Ketika hujan deras dan angin kencang, atap rumah saya itu bocor karena atapnya dari daun. Saya merasa kedinginan dan air hujan itu menetes ke wajah saya, sehingga saya terbangun dan melihat kondisi ayah dan saudara-saudara saya yang sedang kedinginan. Karena kita tidak ada selimut pada saat itu, jadi saya mengambil baju yang tebal untuk saya selimutkan kepada ayah dan saudara-saudara saya. Pada saat itu, ayah saya berusaha untuk mencari kerja dan berusaha memasukkan kita ke sekolah SD. Akhirnya, saya dan abang saya masuk ke SD, yang saat itu saya kelas 3 dan abang saya kelas 4. Tidak lama masuk sekolah, abang saya dikeluarkan karena tidak mempunyai rapot dan surat pindah. Kita pulang bilang ke ayah saya, dan ayah saya hanya bilang, "Ya udah, enggak apa-apa. Abang ngalah biar Selfie yang terus sekolah. Abang menjaga adik-adik di rumah." Jadi di SD itulah saya dibully, dijauhi teman-teman, dihina. Bahkan saya sempat menangis di sekolah karena begitu beratnya teman-teman saya di sekolah menghina saya. Tapi ayah saya bilang,
selfie di sekolah itu untuk belajar, bukan mencari teman. Jadi saya tidak peduli dan saya tetap belajar di sekolah itu. Hingga pada saat kelas 5 SD, ayah saya memutuskan untuk pergi merantau ke daerah terpencil karena saya saat itu masih sekolah. Jadi saya dititipkan ke rumah tetangga di depan rumah saya, yang dimana saya anggap itu sebagai orang tua saya sendiri. Yang mama angkat saya gelar biasa dengan panggilan Mak Jus, dan bapak angkat saya yang biasa saya panggil Pak Le. Mereka yang menjaga saya, selalu menasihati saya ketika saya salah, yang menganggap saya seperti anak mereka sendiri. Tidak lama ayah saya meninggalkan saya, kemudian ayah saya kembali lagi ke tempat tinggal saya. Di saat itu hasil kerja uang dari ayah saya bertekad untuk membangun rumah sendiri dengan dikerjakan sendiri, bahan-bahannya dibeli sendiri dari sisa tanah peninggalan kakek saya. Ayah saya membuat rumah yang dimana rumah itu baru jadi lantainya setengah dan belum ada WC. Ayah saya tetap mengajak kita untuk pindah ke rumah itu. Di rumah itu banyak kenangan-kenangan yang menyedihkan. Kita pernah kelaparan, tak ada tetangga yang peduli pada saat itu. WC pun itu numpang. Air kita mengambil dari sumur, yang setiap harinya saya dan abang saya bergiliran untuk mengambil air itu. Setelah itu saya masuk SMP. Di SMP saya sama seperti SD, jarang jajan, dan buku-buku LKS yang disediakan oleh sekolah itu saya tidak pernah beli. Jadi setiap belajar saya hanya numpang ke teman saya. Dan di saat SMP itulah banyak hal-hal yang saya lakukan, seperti kenakalan remaja. Saya berteman dengan teman-teman yang nakal. Saya sempat hampir tersesat, tetapi ibu angkat saya mengambil saya lagi agar saya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Di rumah itulah saya dijaga dengan baik. Kemudian ketika kelas 3 SMP, saya sadar saya sudah dewasa. Dan saya ini harapan dari ayah saya karena saya anak yang paling besar setelah abang saya, dan saya yang sudah tinggi pendidikannya. Kemudian di saat kelas 3 SMP itu saya bingung, setelah lulus ini saya mau pergi kemana. Jadi pada saat itu ada guru saya, guru agama yang bernama Pak Wahyu. Dia menawarkan saya untuk masuk ke pesantren Nabaik untuk mendapatkan beasiswa. Jadi menurut saya dengan begitu saya bisa meringankan beban ayah saya. Saya coba pergi ke rumah ayah saya izin sama ayah saya, tapi saya tidak diizinkan. Kemudian guru saya datang kepada ayah saya dan menjelaskan tentang pesantren Nabaik. Setelah itu ayah saya mengizinkan. Tapi saat ingin mendaftar ke pesantren Nabaik, saya kekurangan biaya. Pada saat itu saya mempunyai seorang sahabat yang dari SD selalu mendukung saya. Bahkan dia yang membiayakan saya hingga saya bisa sekolah di pesantren Nabaik ini. Ketika itu kita ingin mendaftar ke pesantren Nabaik. Untuk pergi dari Ketapang ke Pontianak, kita harus menyiapkan biaya. Kemudian saya bingung dapat uang dari mana. Saya tidak mau minta dengan ayah saya karena saya tahu ayah saya kekurangan ekonominya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja ayah saya itu sulit. Jadi ya sahabat saya itulah
yang membiayai saya untuk pergi daftar ke pesantren Banda Baik. Bersama dengannya juga ibunya adalah seorang penjual sayur. Bagi saya dia adalah penjual sayur yang mulia. Beliau yang membayarkan saya hingga saya bisa sampai di pesantren Banda Baik. Ketika daftar, saya merasa saya tidak bisa lulus karena saat itu untuk masuk ke pesantren Banda Baik sangat ketat. Saya tidak bisa berbahasa Arab karena saya dari SMP biasa. Jadi saya jawab semampu saya. Kemudian kita pulang dan menunggu hasil kelulusan dari pesantren Banda Baik. Setelah beberapa minggu, hasil kelulusan pun diumumkan. Pada saat itu kita melihat ada nama kita di situ dan kita menangis. Menangis karena terharu, sebab kita pikir kita tidak mungkin masuk ke pesantren Banda Baik. Tapi nyatanya Allah menakdirkan kita di pesantren Banda Baik. Untuk ayah dan ibu saya hanya ingin mengucapkan saya bangga memiliki kalian. Saya tidak pernah malu mempunyai ayah seorang tukang. Saya mencintai kalian. Tidak ada beda besar kecilnya cinta saya di antara ayah dan ibu. Saya mencintai kalian dengan cinta yang sama. Dan saya tidak malu hidup miskin. Saya hanya meminta satu hal. Saya minta ridho dan doa dari kalian berdua. Karena ridho dan doa kalian melebihi segalanya. Terima kasih kepada pesantren Banda Baik beserta Ustadz dan Ustazah yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya hingga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para donatur yang senantiasa berdonasi, berinfak, dan berwakaf. Dan karena donasi dari Bapak Ibu sekalianlah kita bisa nyaman berada di pesantren Banda Baik ini. Semoga apapun yang Bapak Ibu keluarkan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.